Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel Tafakkur Fiddin. Pada video ini saya akan membahas tentang nabi-nabi Allah yang berjumlah 25 nabi. Di sini juga akan mengisahkan tentang mukjizat para nabi 25 dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu, luangkan waktu Anda untuk menonton video ini sampai selesai. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, bagi kita umat Islam, Nabi dan Rasul itu merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul itu pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perlu diingat yang bahwa kata Nabi secara etimologi itu berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Adapun pengertian Nabi secara umum ialah hamba Allah yang mendapat kepercayaan berupa wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Kita tahu bahwa jumlah seluruh nabi yang sesungguhnya memang tak terhitung. Namun dalam Islam kita wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kisahnya bisa menjadi suri teladan bagi manusia. Masing-masing nabi itu memiliki riwayat serta ceritanya masing-masing dalam menegakkan ajaran tauhid. Tentunya ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari keteladanan para nabi. Dengan mempelajarinya dan meniru kebaikannya, tentu akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan baik, langsung saja kita bahas kisah para nabi dan rasul. Yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di bumi. Sebagai umat Islam, mempercayai adanya Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Penciptaan Nabi Adam itu dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran. Di sana dijelaskan, para malaikat sempat bertanya tujuan penciptaan manusia yang bisa membuat kerusakan di bumi. Tapi Allah menjawab hal itu dengan bijaksana. Hal itu seperti yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30-39. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Begitulah kata Allah. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah dari tanah dengan hanya mengucapkan perintah kun fayakun, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 59, yaitu sesungguhnya perumpamaan ataupun penciptaan Isa bagi Allah itu seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda bahwa Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang lebat. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti pohon buah kurma yang menjulang sangat tinggi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan semua hal kepada Nabi Adam agar ia memahaminya. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31, yaitu dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Maka Nabi Adam menyebutkan semua benda sesuai yang Allah ajarkan. Kemudian setelahnya Allah ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pasangannya. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kemudian Allah persilahkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tinggal di surga dan menikmati semua nikmatnya. Hanya saja Allah melarang Nabi Adam dan Hawa
untuk mendekati salah satu pohon yang ada di dalam surga. Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Namun sayangnya iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Iblis mengatakan bahwa buah tersebut dapat mengubah mereka menjadi malaikat dan bisa hidup kekal di surga. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 20, yang artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga." Karena hasutan iblis tersebut, Nabi Adam dan Siti Hawa pun memakan buah yang dilarang itu. Akibatnya Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga. Mereka berdua pun diturunkan ke bumi dan dipisahkan satu sama lain, seperti yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 36. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, yaitu di surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Maka sebelum itu Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun kepada Allah seraya bertaubat atas dosa yang dilakukannya. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Nah, sebelum membisikkan godaan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, iblis diketahui tidak menyukai mereka. Bahkan ia bersikap sombong dan enggan mematuhi perintah Allah untuk bersujud di depan Nabi Adam. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 30-31, Allah berfirman agar malaikat dan iblis itu sujud di hadapan Nabi Adam. Namun ia mengingkari ucapan Allah, dan saat itu bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Iblis beralasan bahwa ia lebih mulia dibandingkan Nabi Adam, sebab Nabi Adam hanya diciptakan dari sebuah tanah, sedangkan ia diciptakan Allah dari api. Allah pun mengusir iblis dari surganya sesuai firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 18, yang artinya, Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari sana," yaitu surga, "dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua." Begitulah kata Allah. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tujuan hendak menjadikan ia sebagai khalifah pertama di bumi. Hal itulah mukjizat yang diterima Nabi Adam dari Allah seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah juga akan menjadikan keturunan-keturunan Nabi Adam sebagai khalifah sesuai dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 62. Allah berfirman yang artinya, "Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat." Kemudian usai diusir dari surga, Nabi Adam terpisah dengan Siti Hawa. Berdasarkan riwayat Ibnu Abi Hatim dari As-Saddi, ia berkata, Nabi Adam turun di India, bersamanya turun pula Hajar Aswad. Beliau membawa segenggam daun surga di tangannya. Selanjutnya Adam menyebarkan daun itu di India sehingga tumbuhlah pohon yang bagus di sana. Sedangkan Hawa di Marwa. Mereka pun dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah dan bersatu kembali. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita masuk ke Nabi dan Rasul yang kedua, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah Nabi utusan Allah yang dikenal sangat dimuliakan karena memiliki ilmu. Beliau dianugerahi banyak kepandaian oleh Allah. Nabi Idris alaihi salam pandai karena sangat gemar dan rajin dalam belajar sejak kecil. Nabi Idris lahir di Babylon, yaitu wilayah antara dua sungai. Nama asli Nabi Idris alaihi salam adalah Akhnuh ataupun Henoch ataupun Enoch. Pemberian nama Idris dipakai karena banyak mempelajari kitab-kitab dan mushaf Nabi Adam alaihi salam dan Syit.
Kata Idris sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dars, yang artinya pembelajaran, yang mengajarkan wahyu Allah. Nabi Idris menerima suhuf sebanyak 30 suhuf. Allah menurunkan 30 lembaran kitab suci ke Nabi Idris, yang isinya berupa pedoman dan ajaran untuk disampaikan kepada kaumnya. Jadi suatu ketika Nabi Idris ini berjumpa dengan malaikat Israel, yaitu malaikat pencabut nyawa. Kepada malaikat beliau meminta untuk diperlihatkan surga dan neraka. Maka atas izin Allah, Nabi Idris pun diberi kesempatan untuk masuk dan melihat surga dan neraka. Setelah melihat surga, Nabi Idris tidak ingin meninggalkan surga dan ingin menetap di sana. Berkat kesolehan serta kebaikannya, Allah pun menyetujui nyawa Nabi Idris dicabut dan mengabulkan dirinya untuk tinggal di surga dan kekal di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke perjalanan dakwah Nabi Idris alaihissalam. Kaum Nabi Idris itu merupakan kaum Bani Qabil. Kaum tersebut merupakan keturunan Qabil yang tak menyembah Allah, karena mereka menyembah api. Jadi pada saat itu Nabi Idris sangatlah gigih dalam memperjuangkan agama Allah. Beliau selalu berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kesabaran. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Idris senantiasa mengalami berbagai macam rintangan. Beliau sering mendapatkan celaan dan ejekan. Namun kesabarannya itu senantiasa membuatnya selalu dalam rahmat Allah. Diketahui bahwa dalam seminggu, Nabi Idris berdakwah 3 hari dan 4 harinya lagi beliau beribadah kepada Allah. Beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah ke wilayah Irak kuno. Namun di beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Idris diutus berdakwah ke Mesir. Nabi Idris alaihissalam juga pernah mengajak umatnya untuk berhijrah ke Mesir, ke kota Memphis. Pada awalnya umat Nabi Idris menolak ajakan tersebut. Mereka mengeluh karena Mesir merupakan negeri yang tandus. Namun setelah diyakini oleh Nabi Idris alaihissalam, pada akhirnya umatnya pun mau berhijrah. Nah, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Idris alaihissalam dengan kemampuan dan kepandaian di berbagai bidang ilmu. Di antaranya yaitu Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang pandai dalam membaca dan menulis dengan kalam atau pena. Beliau juga bisa menguasai berbagai bahasa. Mukjizat Nabi Idris yang kedua yaitu Nabi Idris alaihissalam itu menguasai berbagai ilmu, seperti ilmu perbintangan, matematika, ilmu arsitektur, hingga ilmu alam. Dan selain membaca dan menulis, Nabi Idris juga dikenal sebagai orang pertama yang menjahit pakaian. Beliau mampu untuk membuat kain, merancang, menggunting, hingga menjahit, hingga menjadi sebuah pakaian, yang pada saat itu manusia menggunakan kulit hewan sebagai penutup auratnya. Juga ada banyak sikap dan hal teladan yang bisa kita ambil dari kisah hidup Nabi Idris. Antara lain yaitu, beliau itu punya semangat belajar di berbagai ilmu pengetahuan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi Idris banyak memiliki pengetahuan dan kemampuan. Allah juga menganugerahi Nabi Idris dengan kepandaian naik kuda serta cara berternak. Selanjutnya rendah hati. Nabi Idris tidak pernah sombong dan sangat mencintai kebenaran. Pasalnya hatinya dipenuhi dengan kebaikan dan kemuliaan. Kecerdasan, kepandaian, kegigihan, serta kecintaan terhadap kebenaran tentang Nabi Idris ini itu tertuang dalam Al-Quran surat Maryam ayat 56-57. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris di dalam kitab ataupun Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Al-Quran surah Maryam ayat 56-57. Walaupun dirinya seorang nabi dan rasul di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris ini senantiasa rajin beribadah, berdoa, selalu sabar, serta selalu menghormati sesama. Beliau suka tertunduk, sujud, bahkan bisa menangis apabila mendengar atau dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya. Selain cerdas dan pandai, Nabi Idris dikenal punya keberanian yang hebat. Beliau sering mencapai kemenangan di peperangan dan bahkan tak takut akan kematian. Oleh sebab itu, Nabi Idris diberi gelar Asadul Asad, yaitu singa dari segala singa. Selama berdakwah, Nabi Idris selalu mengajarkan ke kaumnya dengan penuh kesabaran dan semangat agar umatnya senantiasa mau mengerjakan sholat, zakat, dan puasa. Sejatinya, Allah sangat mencintai hambanya yang soleh, pandai, gigih, dan juga tetap rendah hati. Oleh karena itu, Allah memilih Nabi Idris menjadi nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran kebenaran kepada kaumnya. Cerita yang ketiga yaitu cerita Nabi Nuh alaihissalam.
Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang sangat sabar, sebab walaupun berdakwah selama ratusan tahun, namun hanya sedikit orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam bernama lengkap Nuh bin Lamik bin Mutawasyalah bin Kanuh, atau Idris alaihissalam bin Yarid bin Misyail bin Qanin bin Anush bin Syid bin Adam alaihissalam. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, beliau lahir 146 tahun setelah Nabi Adam meninggal. Allah mengutus Nabi Nuh kepada Bani Rasib untuk menghapuskan kesesatan dan kegelapan yang ada di sana. Saat itu kaum Nabi Nuh menyekutukan Allah dengan menyembah patung-patung orang-orang saleh. Bani Rasib menjadikan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasar, anak-anak Adam yang saleh, dengan meminta keberkahan dan rezeki dari mereka. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama untuk menyebarkan kebenaran. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu berlangsung sangat lama, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Selama 950 tahun ini, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan segala cara, tanpa mengenal waktu, siang dan malam, kala sepi maupun ramai, dengan kabar gembira maupun ancaman. Namun mereka tetaplah kaum yang sesat dan berlaku kejam. Setiap kali satu generasi berlalu, mereka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh, harus memerangi dan menentangnya. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam putus asa mengharapkan kebaikan dan keberuntungan kaumnya yang sesat. Sudah tidak ada cara lagi yang bisa mengembalikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh selalu berdoa kepada Allah sebagaimana di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 117 sampai 118. Dia Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Maka berilah keputusan antara aku dan mereka, serta selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin bersamaku." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang akan digunakan untuk menyelamatkan beliau beserta orang-orang mukmin dari azab banjir yang sangat dahsyat. Selama pembuatannya tentu tidak lepas dari ejekan dan cemoohan dari kaum tersebut. Namun hal itu tidak membuat kaum muslim dan Nabi Nuh alaihissalam berkecil hati, dan malah membuat mereka semakin giat dalam membangun kapal itu. Setelah kapal itu jadi, maka Allah menempati janjinya. Dia memerintahkan Nabi Nuh untuk memasukkan hewan dengan berpasang-pasangan dan orang mukmin untuk masuk ke dalam kapal, sebab dia akan segera menurunkan azabnya yang pedih. Allah mengirimkan hujan dari langit yang belum pernah dikenal di bumi sebelumnya, juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Dia juga memerintahkan bumi untuk mengeluarkan air dari segala penjuru, sehingga seluruh permukaan bumi tertutup oleh air. Setelah berbulan-bulan berlayar di atas bahtera Nuh, air pun disurutkan, langit berhenti menurunkan hujan yang dahsyat, dan air yang keluar dari lubang di permukaan bumi pun ditutup. Banjir bandang itu telah usai. Seluruh orang kafir termasuk anak Nabi Nuh alaihissalam yaitu Kan'an binasa dalam azab Allah Subhanahu wa taala itu. Tinggallah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang selamat. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita bahas Nabi yang keempat, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam memiliki garis keturunan yang sama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad. Kaum Ad adalah kelompok yang musyrik dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka menyembah 3 berhala, yaitu Syamda, Syamud, dan Hira. Kaum Ad ini dikaruniai oleh Allah berbagai kekayaan, mulai dari tanah yang subur, sumber-sumber air yang mengalir dari berbagai penjuru dan memudahkan mereka bercocok tanam, serta tempat tinggal mereka yang dikelilingi dengan kebun bunga. Kaum Ad hidup dengan makmur, sejahtera, serta bahagia. Mereka bahkan menjadi suku terbesar di antara suku-suku yang hidup di sekelilingnya. Tak sampai di situ, Allah bahkan menganugerahkan kaum Ad tubuh yang kuat dan kekar, sehingga memudahkan mereka untuk bekerja keras. Mereka juga memiliki pengetahuan dan kebudayaan yang tinggi. Dengan ragam kenikmatan yang Allah berikan, mereka tidak pernah bersyukur. Tingginya ilmu pengetahuan dan kebudayaan tidak membuat mereka percaya akan keberadaan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kaum Ad meyakini bahwa patung-patung yang mereka sembah merupakan Tuhan mereka. Nabi Hud diutus pada kaum yang banyak menyimpang dari nabi-nabi sebelumnya. Allah mengutuskan Hud alaihissalam untuk mengingatkan kembali ajaran-ajaran nabi yang sebelumnya, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
sebab kaum Ad sudah tidak menyembah Allah dan melakukan berbagai perbuatan syirik serta tahayul. Namun dakwah Nabi Hud alaihissalam ditolak oleh kaum Ad dengan ragam alasan. Bahkan mereka tak segan melontarkan tuduhan, ejekan serta hinaan kepada sang Nabi. Sebagai utusan Allah, Hud bersabar atas apa yang dikatakan oleh kaumnya. Kaum Ad berdalih tidak akan mengubah kebiasaan mereka menyembah berhala karena hal itu merupakan warisan nenek moyang mereka. Bahkan mereka mengatakan seharusnya Nabi Hud alaihissalam kembali kepada aturan nenek moyang dan menyembah berhala. Meski tidak menyerah dalam menyampaikan dakwah, kaum Ad tidak menggubris Nabi Hud alaihissalam. Mereka menghina dan merendahkan Hud alaihissalam hingga mengatakan beliau tidak memiliki kelebihan apapun dibanding mereka. Nabi Hud alaihissalam lalu berkata bahwa Allah akan segera menurunkan azabnya bagi kaum Ad yang tidak beriman kepadanya. Alih-alih percaya pada peringatan Hud alaihissalam, kaum Ad justru semakin sombong dan kufur sambil menyebut mereka tidak akan ditimpa azab. Kemudian Allah menurunkan azab kepada kaum Ad melalui 2 tahap. Pertama, ladang-ladang dan kebun mereka mengalami kekeringan. Pada keadaan itu Nabi Hud alaihissalam berusaha meyakinkan kaumnya bahwa kekeringan tersebut merupakan azab Allah yang berikan. Namun tetap saja perkataan Nabi Hud alaihissalam tidak digubris oleh kaum Ad. Mereka bahkan berdoa dan memohon perlindungan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Selanjutnya, tahapan kedua dari azab yang Allah timpa pada kaum Ad adalah munculnya gumpalan awan dan awan hitam yang tebal di atas mereka. Melihat hal itu, kaum Ad sempat gembira karena menganggap akan turun hujan dan membasahi ladang mereka yang mengalami kekeringan. Menyaksikan hal ini, Nabi Hud alaihissalam lalu berkata bahwa awan hitam tersebut bukanlah awan hitam rahmat, melainkan membawa kehancuran sebagai balasan yang Allah janjikan. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 24, Allah berfirman yang artinya, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkata mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kaum Ad azab berupa angin topan dan badai hebat. Saking dahsyatnya, bencana itu berlangsung hingga 8 hari 7 malam yang berujung melenyapkan kaum Ad tanpa sisa. Dalam peristiwa itu, Nabi Hud alaihissalam beserta sahabatnya yang beriman mendapat perlindungan dari Allah. Setelah cuaca tenang, Hud alaihissalam pergi hijrah ke Hadramaut dan menghabiskan sisa hidupnya di sana hingga wafat. Selanjutnya, Nabi yang kelima yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam diturunkan setelah masa kenabian Nabi Hud alaihissalam berakhir. Nabi Saleh diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Samud, salah satu keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Samud diberi kelebihan oleh Allah berupa fisik yang kuat. Mereka mampu mengukir dan memahat gunung-gunung berbatu sehingga menjadi indah. Mereka juga diberikan kepandaian untuk mendirikan bangunan yang tinggi dan kokoh sebagai tempat tinggal. Kaum Samud hidup makmur di tanah yang subur. Mereka bercocok tanam, memelihara hewan ternak dan hidup tanpa kelaparan. Namun cara hidup kaum Samud jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kepandaian tersebut membuat kaum Samud menjadi sombong dan selalu membanggakan dirinya sendiri. Kaum Samud menganggap mereka adalah kaum yang paling hebat dibandingkan kaum-kaum lainnya. Mereka menyembah patung dan berhala yang mereka buat sendiri, senang mabuk-mabukan, berzina, membunuh, merampok, dan segala bentuk perbuatan yang jahat setiap hari. Hal itu karena mereka melupakan hukum Allah dan menyembah selain kepadanya. Allah lantas mengutus Nabi Saleh untuk mengajak kaum Samud ke jalan yang benar, seperti firman Allah dalam surat Hud ayat 61. Kepada kaum Samud kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi ataupun tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi maha memperkenankan doa hambanya. Namun kaum Samud tidak menghiraukan kehadiran Nabi Saleh. Kaum Samud pun berkata kasar sebagaimana yang termaktub dalam surat Hud ayat 62. Mereka kaum Samud berkata, wahai Saleh, sebelum ini engkau benar-benar merupakan orang yang diharapkan di tengah-tengah kami. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami.
Meskipun kaum Tsamud menolak kehadirannya, namun Nabi Saleh tidak putus asa dan mundur dari dakwahnya. Nabi Saleh tetap berusaha untuk menyebarkan agama Allah dan memperbaiki akhlak kaum Tsamud. Berkat kesabaran dan keteguhan beliau, perlahan beberapa kaum Tsamud pun bersedia beriman kepada Allah. Di antara beberapa kaum Tsamud yang telah mengikuti Nabi Saleh alaihi salam, masih ada di antara mereka yang terang-terangan menentang ajaran Nabi Saleh alaihi salam. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nabi Saleh dan menganggapnya sebagai omong kosong. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita bahas Nabi yang ke-6, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir disebutkan, nama asli Ibrahim ialah Ibrahim bin Tarikh. Ibunya bernama Buna binti Karbita bin Karsi. Ibrahim alaihissalam juga disebut sebagai Rasul Ulul Azmi, yang merupakan gelar bagi Rasul dengan kedudukan yang tinggi. Selain itu, beliau juga memiliki julukan Abul Anbiya, yang artinya ayahanda dari para nabi. Putranya merupakan seorang nabi yang tak lain adalah Ismail dan Ishak. Beliau memiliki sejumlah mukjizat, salah satunya tidak hangus meski dibakar. Kisahnya bermula ketika ia menghancurkan berhala-berhala di dalam gedung. Kala itu, Raja Namrud beserta pengikutnya sedang pergi keluar untuk melaksanakan upacara keagamaan. Oleh karena itu, gedung tempat berhala itu menjadi sepi. Mengetahui hal itu, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung masuk ke dalam gedung dan menghancurkan satu persatu berhala. Kendati demikian, beliau menyisakan satu berhala paling besar. Nabi Ibrahim kemudian meletakkan kapak yang beliau gunakan di leher berhala besar dalam keadaan menggantung. Setelahnya, beliau pulang ke rumah. Saat Raja Namrud dan para pengikutnya kembali, alangkah terkejutnya mereka melihat berhala-berhala yang mereka sembah sudah hancur. Mengetahui Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan, Raja Namrud segera menangkap sang Nabi. Ketika dibawa ke pengadilan raja dan disaksikan masyarakat umum, Raja Namrud bertanya, "Hai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala itu?" "Bukan," jawab Ibrahim alaihissalam. Merasa geram, Raja Namrud mendesak Ibrahim untuk menjawab. "Jangan mungkiri, hai Ibrahim, akui saja perbuatanmu." "Tidak," kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawaban Ibrahim alaihissalam memicu kemarahan Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim menambahkan ucapannya, "Baiklah, kita sama-sama berakal. Persoalan saat ini adalah mencari pelaku penghancuran berhala itu. Siapa yang telah memperlakukan berhala-berhala seperti itu? Sebetulnya, buktinya sudah ada. Sekarang di hadapan kita ada satu patung besar dan di lehernya tergantung kapak besar. Mungkin dialah pelakunya." Ucapan Nabi Ibrahim membuat Raja Namrud geram. "Kau banyak akal, kau pikir aku dan rakyatku sebodoh itu? Mana mungkin patung bisa aku ajak bicara dan aku tanyakan siapa pelakunya? Kau terlalu bodoh, hai Ibrahim." Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, "Hai Raja Namrud, rupanya yang bodoh bukan aku, tetapi engkau dan seluruh rakyatmu. Buktinya, patung yang tidak berdaya apa-apa, tidak bisa bicara, tidak bisa dimintai pertolongan, dan tidak bisa mendatangkan kebaikan dan kejelekan itu, engkau sembah dan engkau puja." Ia lalu melanjutkan, "Kalau engkau dan rakyatmu sudah tahu bahwa patung dan berhala yang kalian sembah itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa dimintai pertolongan, mengapa kalian sembah dan kalian puja? Di hadapannya, kalian berdoa, kalian meminta kebaikan dan keselamatan. Sudah jelas, patung-patung yang kalian sembah itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari bahaya kehancuran." Mendengar jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud dan para pengikutnya merasa terpojok. Ucapan beliau memang masuk akal, sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Namun akhirnya, secara serentak mereka menangkap Nabi Ibrahim dan hendak membakarnya. Seketika itu juga, Raja Namrud menyuruh rakyatnya mencari kayu bakar. Atas izin Allah, ketika api dinyalakan, justru Nabi Ibrahim tidak merasa panas. Sebaliknya, api tersebut malah menyejukkan Ibrahim. Hal ini termasuk ke dalam salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 68-70. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak." Kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Menyaksikan peristiwa itu, Raja Namrud dan seluruh orang di sana tercengang. Akhirnya ia memerintahkan agar pembakaran dihentikan dan Ibrahim dibebaskan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Ya'la,
Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan dilemparkan ke tengah api yang berkobar itu, beliau berdoa sebagai berikut: Ya Allah, Engkau esa di langit dan aku sendirian di bumi. Tiada seorang pun yang taat kepadamu selain aku. Bagiku cukuplah Allah sebaik-baik tempat berserah diri. Kemudian kita lanjut kisah yang ketujuh, yaitu Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah nabi yang diutus untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di negeri Sadun, Syam, Palestina. Ia juga merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadi orang pertama yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Nabi Lut diutus oleh Allah untuk memperbaiki iman dan akhlak kaum Sadum, atau biasa dikenal sebagai kaum Sodom. Kaum Sodom adalah kaum dengan iman dan akhlak yang rusak, sebab maksiat dan kemungkaran telah merajalela dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kaum Sodom digambarkan memiliki sikap yang sangat kasar dan tidak memiliki sopan santun. Mereka terkenal sangat keji, gemar merampok, menindas yang lebih lemah, dan melakukan kemungkaran di mana saja. Kaum Sodom bahkan melakukan perbuatan yang sangat kotor dan belum pernah dilakukan oleh penduduk di bumi sebelumnya, yaitu saling menyukai sesama jenis. Allah sangat membenci perbuatan ini dan melarang hambanya untuk menyukai sesama jenis. Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 74-75 bahwa semua penduduk di negeri Sodom melakukan perbuatan keji kecuali orang-orang yang tinggal di rumah Nabi Lut alaihissalam. Kepada Lut kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Kami memasukkannya Nabi Lut ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang soleh. Banyak pendatang di kota Sadum yang seringkali menjadi korban perbuatan buruk mereka. Mereka yang berani melawan tak segan-segan akan dibunuh. Jika orang yang menjadi pendatang merupakan pria tampan, maka ia akan menjadi rebutan penduduk pria. Begitupun sebaliknya pada kaum perempuan. Nabi Lut alaihissalam dengan sabar membimbing mereka agar menyadari perbuatannya. Tetapi tak seorang pun ada yang mau mendengar. Bahkan kaum Sodom mengancam dan melakukan kejahatan kepada Nabi Lut alaihissalam hingga berniat untuk mengusir Nabi Lut dari kota tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 160-167. Nabi Lut alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah agar kaumnya itu mendapat azab atas perbuatan buruk mereka. Akhirnya Allah mengirimkan malaikat sebagai tamu yang menyamar dalam bentuk para pemuda tampan. Hal ini membuat kaum Sodom berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut dan meminta untuk menyerahkan para pemuda tampan tersebut kepada mereka. Kemudian para malaikat itu pun mengungkapkan siapa mereka sebenarnya dan mengabarkan bahwa Allah akan segera menurunkan azab di waktu subuh. Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya diminta untuk meninggalkan kota Sadum di malam hari. Selama keluar dari kota Sadum, mereka tidak boleh menoleh ke belakang supaya tidak melihat siksaan yang akan terjadi. Nah, kisah kedatangan para malaikat ini digambarkan dalam Al-Quran surah Hud ayat 77-81. Dan dikala subuh tiba, Allah menurunkan azab yang sangat dahsyat berupa longsor dan hujan batu di negeri Sadum. Bebatuan besar menimpa para kaum Sadum secara berturut-turut hingga mereka binasa. Kisah diturunkannya azab kepada kaum Sodom itu disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 33-39. Dan sekarang kita masuk ke Nabi yang ke-8, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau lahir di Palestina pada tahun 1794 sebelum Masehi di wilayah Bi'aru, Sa'ab, ketika Ibrahim alaihissalam berusia 86 tahun. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra pertamanya dengan Siti Hajar. Kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah puluhan tahun pindah ke Palestina, namun belum juga dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau berdoa seperti yang tercantum dalam surah As-Saffat ayat 100-101. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh." Maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak, Ismail, yang santun. Semasa kecilnya, Nabi Ismail alaihissalam memiliki perangai yang santun dan soleh. Beliau selalu taat kepada Allah dan kedua orang tuanya. Sejak kelahirannya sudah banyak tanda kenabian yang Allah perlihatkan di diri Nabi Ismail.
Salah satunya seperti keluarnya air Zam-Zam ketika ia menghentakkan kakinya sewaktu bayi. Kisah kemunculan air Zam-Zam bermula dari Siti Hajar dan Ismail alaihissalam kecil yang tinggal di gurun pasir atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak dan istrinya di gurun pasir sekaligus menjauh dari Palestina. Suatu hari mereka kehabisan persediaan air. Nabi Ismail alaihissalam yang tak mendapat susu dari Siti Hajar pun menangis kelaparan karena air susu ibunya tak keluar. Siti Hajar pun berjalan ke sana kemari untuk mencari air yang bisa ia dan putranya minum. Setelah beberapa waktu mencari, Siti Hajar tidak juga menemukan air. Namun Hajar tidak patah semangat. Siti Hajar mencoba berteriak meminta bantuan, barangkali ada orang yang lewat di sekitar sana. Akan tetapi kondisi di sana saat itu sangatlah sepi. Kemudian ia berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, sembari berdoa kepada Allah. Setelah berlari-lari kecil bolak-balik Bukit Safa dan Bukit Marwah, Siti Hajar hampir putus asa karena tidak juga menemukan air. Setelah lama mencari, ia teringat Nabi Ismail alaihissalam yang telah lama ia tinggalkan. Kemudian ia bergegas ke sana. Sesampainya di sana, Siti Hajar dibuat terkejut karena di tempat Nabi Ismail kecil berbaring, ada sebuah mata air jernih yang keluar dari ujung kaki Nabi Ismail alaihissalam. Air tersebut terus mengalir dan mengenang. Kemudian Siti Hajar menamainya sebagai air Zam-Zam. Siti Hajar meminum air Zam-Zam tersebut dan akhirnya bisa kembali menyusui Nabi Ismail alaihissalam. Air terus mengalir sehingga Siti Hajar dapat memberikan susu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam hingga perutnya kenyang. Hingga kini sumur air Zam-Zam terus mengalirkan air dan tidak pernah kering. Seluruh umat manusia dapat merasakan air Zam-Zam jika berkunjung ke Arab ataupun yang diekspor ke beberapa negara. Sekarang kita masuk ke dalam cerita Nabi yang ketujuh, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq adalah putra dari Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Sarah. Nabi Ishaq memiliki arti tertawa ataupun tersenyum. Nama tersebut diambil dari ibunya yang tersenyum ketika mendapatkan kabar gembira dari malaikat Jibril. Sebelum kelahiran Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Jibril, Mikail dan Israfil yang berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membawa pesan. Pesan tersebut disampaikan bahwa Siti Sarah akan melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishaq. Kelak anak tersebut dikatakan akan menjadi seorang nabi. Kelahiran Nabi Ishaq itu ditulis dalam Al-Quran pada surah Hud ayat 69 hingga 74. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami, malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menguyuhkan daging anak sapi yang dipanggang. Nabi Ishaq alaihissalam lahir di kota Hebron di daerah Kan'an pada tahun 1897 sebelum Masehi. Nabi Ishaq alaihissalam memiliki saudara yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyatakan kenabiannya, yaitu pada surah Maryam ayat 49. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Kemudian pengangkatan Nabi Ishak menjadi nabi juga diterangkan dalam surah As-Saffat ayat 113. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Nabi Ishak alaihissalam merupakan nabi sekaligus pemimpin yang soleh bagi kaumnya, yaitu kaum Kan'an. Nabi Ishak berdakwah dengan caranya yang lemah lembut, serta beliau pandai memikat hati orang, ramah dan tamah, sehingga ajaran agama Islam yang disampaikan dapat dirasakan manfaatnya. Nabi Ishaq alaihissalam menikah dengan Rafqah yang melahirkan 2 anak kembar. Anak pertama dari Nabi Ishaq alaihissalam bernama Ish yang memiliki arti awal, sementara anak keduanya diberi nama Yakub. Nabi Ishaq wafat di Hebron, Palestina ketika usianya mencapai 180 tahun. Selanjutnya Nabi yang ke-10 yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah salah satu nabi yang memiliki sejumlah mukjizat. Mukjizat Nabi Yakub alaihissalam yang terkenal adalah memiliki indera penciuman yang tajam. Nabi Yakub alaihissalam adalah anak dari Nabi Ishaq alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam dan Rifqah binti Azar.
Dirinya diutus oleh Allah untuk berdakwah dan menjadi rasul di negeri Kan'an. Nabi Yakub memiliki 4 orang istri. Istri Nabi Yakub adalah Laila ataupun Leah, Rahil ataupun Rahel, Zulha dan Balha. Pernikahan Nabi Yakub alaihissalam dengan Laila dikaruniai 4 orang keturunan, yakni Rabil, Yahuda, Syamun dan Lawi. Sedangkan dengan Rahil, ia dikaruniai 2 orang anak yang berakhlak mulia yang bernama Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yakub alaihissalam memiliki julukan Israel. Maka dari itu, keturunan anak cucu Israel atau Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Mereka mulai menyebar di seluruh penjuru dunia. Ada dari mereka yang tetap berpegang pada agama Nabi Yakub dan ada juga yang memeluk agama lain. Sebagai seorang nabi, tentunya Nabi Yakub alaihissalam dianugerahi mukjizat oleh Allah. Di antaranya yaitu bisa mencium aroma dari jarak yang sangat jauh. Nabi Yakub alaihissalam bisa mencium aroma dari tempat yang ditempuh dalam 8 hari perjalanan. Dan ini terjadi ketika ia mencium baju Nabi Yusuf alaihissalam dan mendapatkan semerbak wanginya. Mukjizat Nabi Yakub alaihissalam yang kedua adalah tawakal dan mengetahui segalanya dari Allah. Hal ini dicantumkan dalam surah Yusuf ayat 86. Dia, Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Selain itu, Allah juga menjelaskan kelebihan ilmu Nabi Yakub alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 96. Ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajahnya Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia Yakub berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Mukjizat Nabi Yakub alaihissalam selanjutnya adalah mampu menguasai bahasa Aramia dengan dialek Kan'an ataupun suku Haikos dari Arab Musta'ribah. Ini adalah orang Arab yang sebelum berkembangnya Arab Musta'ribah, keturunan Nabi Ismail alaihissalam berbahasa kakeknya Ibrahim alaihissalam, yaitu bahasa Aramia dengan dialek Kildani. Nabi Yakub alaihissalam wafat ketika usianya sudah menginjak 147 tahun di Mesir. Wafat pada usia tua ini juga kerap disebut sebagai salah satu mukjizat dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan sekarang kita lanjut ke kisah Nabi yang ke-11, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Salah satu surat dalam Al-Quran yang Allah turunkan adalah surat Yusuf. Surat ini menceritakan sejumlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dari berbagai peristiwa hidup yang pernah dialaminya. Yusuf alaihissalam merupakan satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam, dan Yusuf adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah, bermula dari mimpi yang dialami Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Di dalam mimpinya, beliau melihat bulan, matahari dan 11 bintang bersujud kepadanya. Para ulama menafsirkan bahwa bulan dan matahari dalam mimpi Nabi Yusuf mengisyaratkan kedua orang tuanya. Adapun 11 bintang merujuk kepada jumlah saudara Yusuf yang sebanyak 11 orang. Ketika Nabi Yusuf terbangun dari tidurnya, beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, Nabi Yakub. Dari sinilah Yakub alaihissalam mengetahui kalau Yusuf kelak akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi serta punya derajat mulia di dunia dan di akhirat. Sampai-sampai kedua orang tua dan saudara-saudaranya pun akan tunduk kepada beliau. Mendengar mimpi itu, kemudian Nabi Yakub pun berpesan kepada Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada 11 saudaranya. Pesan tersebut bermaksud supaya tidak muncul kedengkian di hati saudara-saudara Yusuf, hingga mungkin mengantarkan mereka untuk melakukan kejahatan ataupun tipu daya terhadapnya. Nah, melalui surat Yusuf, Allah juga menceritakan bahwa saudara-saudaranya itu iri terhadap Yusuf alaihissalam dan saudara kandungnya, Bunyamin. Mereka dengki karena ayah mereka lebih perhatian kepada keduanya dibandingkan yang lain. Saudara-saudaranya beranggapan bahwa merekalah yang lebih berhak disayang daripada Yusuf dan Bunyamin. Karena kedengkian itu, mereka berencana untuk membunuh Yusuf atau membuangnya ke tempat yang sangat jauh yang membuatnya tidak mungkin bisa pulang ke rumah. Demikian rencana mereka supaya kasih sayang Nabi Yakub tercurah kepada mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf sedang merencanakan tindakan mereka itu, salah satu dari mereka berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah ia ke dasar sumur, supaya ia dipungut oleh beberapa orang musafir." Mendengar pendapat ini, mereka pun setuju. Tak lama mereka pun mendatangi ayah mereka, Nabi Yakub, untuk meminta izin agar bisa mengajak pergi Yusuf alaihissalam.
Tak lama mereka pun mendatangi ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, untuk meminta izin agar bisa mengajak pergi Yusuf alaihissalam. Mereka beralasan akan membawa Yusuf bermain. Nabi Yakub sebenarnya ragu untuk mengizinkan Yusuf alaihissalam diajak oleh anak-anaknya itu. Namun mereka terus meyakini Nabi Yakub bahwa mereka akan mengawasi Yusuf alaihissalam dengan sungguh-sungguh. Dengan berat hati akhirnya Nabi Yakub memberi izin kepada mereka untuk membawa Yusuf agar pergi. Di perjalanan, saudara-saudara Yusuf mulai melancarkan rencana mereka. Mulanya mereka menghina dan mencaci maki Yusuf dengan tindakan dan ucapan. Lalu saat melihat sebuah sumur yang cukup jauh dari rumah mereka, mereka pun memasukkan Yusuf ke dalamnya. Setelah berhasil memasukkannya ke dalam sumur, saudara-saudaranya mengambil baju Yusuf dan melumurinya dengan darah kambing. Kemudian mereka pulang ke rumah dan menemui Nabi Yakub untuk melapor kejadian palsu. Mereka bersedih seraya menangis di hadapan ayah mereka dan menjelaskan bahwa Yusuf alaihissalam dimangsa serigala. Lalu mereka memperlihatkan baju Yusuf alaihissalam yang telah berlumuran darah sebagai pembuktian kepada ayahnya. Sebenarnya Nabi Yakub tidak percaya begitu saja terhadap pengakuan anak-anaknya. Namun Yakub alaihissalam hanya bisa berpasrah dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saudara-saudaranya telah pergi meninggalkannya, Yusuf alaihissalam duduk di dalam sumur sembari menunggu pertolongan Allah kepadanya. Beberapa lama kemudian datanglah para musafir ke sumur yang ada Yusuf di dalamnya. Musafir ini adalah rombongan pedagang dari Syam yang hendak menuju Mesir. Saat salah satu dari mereka mengambil air dari sumur dengan mengulurkan tali timba ke dalam lalu menariknya kembali ke atas, tiba-tiba Yusuf alaihissalam menggelantungkan diri pada tali timba itu. Musafir penarik tali timba melihat seorang anak yang tertarik bersama timbanya. Lalu ia merasa senang karena bisa menjadikannya sebagai barang dagangan. Mereka hendak menjual Yusuf, tepatnya sebagai budak ketika telah sampai di Mesir. Tiba di tempat tujuan, para musafir menjual Yusuf alaihissalam dengan harga murah kepada sepasang suami istri. Ternyata yang membeli Yusuf adalah orang yang terkenal dan terhormat. Dikatakan ia adalah seorang menteri dengan jabatan tinggi. Suaminya dikenal dengan sebutan Al-Aziz, sementara istrinya dikenal dengan nama Zulaikha. Setelah dibeli oleh sepasang suami istri, Yusuf alaihissalam tinggal di rumah mereka dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka. Hingga usianya dewasa dan ketampanannya bersinar, Yusuf alaihissalam tetap melayani tuan pejabat beserta istrinya tersebut. Namun pada suatu waktu, istri dari tuannya, Yusuf alaihissalam itu merayu dan mengajak Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tak pantas. Padahal istri tuannya adalah wanita cantik, kaya, masih muda, dan berkedudukan tinggi. Diceritakan, wanita itu menutup pintu kamar yang di dalamnya hanya ada dirinya dan Yusuf alaihissalam. Ia tertarik dan terus menggoda Yusuf lantaran penampilan dan ketampanannya yang menawan. Dalam kondisi ini, Yusuf memohon perlindungan kepada Allah dan coba menghindar serta pergi dari kamar itu. Yusuf kemudian lari menuju pintu untuk menjauh, dan istri tuannya mengejarnya sambil menarik baju Yusuf dari belakang hingga robek. Di saat yang sama, Al-Aziz yang merupakan tuannya Yusuf alaihissalam tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Istri tuannya kemudian menuduh Yusuf telah menggoda dirinya dan mengaku sebagai korban. Istri tuannya terus membela diri dan menuduh Yusuf. Namun Yusuf berkata bahwa dirinya tak melakukan hal demikian. Beliau menjelaskan yang sebenarnya menggoda adalah istri Al-Aziz tersebut. Al-Aziz pun bingung dalam menengahinya. Kemudian ada seorang yang berpendapat, jika baju gamisnya Yusuf koyak di depan, wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Maksudnya, Yusuf alaihissalam yang coba merayu wanita itu, lalu wanita itu mendorong Yusuf sehingga baju bahagian depannya robek. Orang itu kembali mengatakan, akan tetapi jika baju gamisnya Yusuf koyak di belakang, wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya, Yusuf alaihissalam berusaha melarikan diri dari godaan wanita itu. Karenanya wanita itu mengejar dan menarik baju Yusuf dari belakang hingga sobek. Mendengar demikian, tuannya kemudian melihat bahwa baju belakang Yusuf yang robek. Kemudian Al-Aziz menegur istrinya dan berkata kepada Yusuf untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Setelah kejadian itu, istri tuannya yakni Zulaikha memanggil teman-temannya ke rumah. Ia ingin menunjukkan ketampanan Yusuf alaihissalam yang membuatnya tertarik dan ingin menggoda.
Melihat para serupawan Yusuf alaihissalam, teman-teman Zulaikha pun ternganga hingga tak sadar membuat mereka mengiris jari-jari tangannya sendiri. Mendengar tragedi sebelumnya antara Zulaikha dan Yusuf alaihissalam, teman-temannya itu pun menyebarluaskan kabar tersebut hingga membuat heboh sekitar. Melihat kenyataan tersebut, Al-Aziz dan Zulaikha sepakat untuk memenjarakan Yusuf agar muncul opini bahwa Yusuflah yang menggoda istri tuannya. Lalu masuklah Yusuf ke dalam penjara. Di sana beliau hanya bisa bersabar dan memohon pertolongan Allah. Para ulama berbeda pendapat terkait jangka waktu di penjaranya Yusuf. Ada yang mengatakan 3, 7, bahkan 10 tahun. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan 2 orang mantan pelayan raja. Keduanya kagum dengan kecerdasan, ucapan, dan perbuatan yang dimiliki Yusuf. Ketika kedua orang itu bermimpi, mereka meminta Yusuf untuk mewakilkan mimpi mereka. Mereka takjub akan tafsiran mimpi yang ditakwilkan Yusuf alaihissalam. Padahal Yusuf sendiri mengatakan bahwa kemampuannya itu berasal dari Allah, Tuhan yang ia imani. Yusuf pun dikenal sebagai orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Sudah sekian lama Yusuf beserta temannya berada di dalam penjara. Kemudian salah satu temannya itu diketahui akan terbebas dari hukuman penjara. Lalu Yusuf berkata kepada temannya yang selamat untuk menceritakan tentang dirinya kepada tuannya itu, alias raja. Menceritakan tentang dirinya di sini maksudnya memberitahu raja bahwa Yusuf dipenjara bukan karena kesalahannya. Setelah keluar dari penjara, temannya Yusuf yang kembali menjadi pelayan raja itu lupa akan pesan yang diberi Yusuf untuk menceritakan tentang dirinya. Nah, jadi suatu ketika Raja Mesir kala itu bermimpi dalam tidurnya, dan mimpinya itu membuat ia cemas. Raja itu bermimpi seakan-akan ia berada di tepi sungai. Lalu dari dalam sungai muncul 7 sapi betina dengan tubuh gemuk. Ketujuh sapi betina itu merasa senang berada di padang rumput yang subur. Setelah muncul 7 sapi gemuk, dalam mimpi raja muncul kembali 7 sapi bertubuh lemas dan kurus. Anehnya, ketujuh sapi yang bertubuh kurus itu bersenang-senang dengan 7 sapi betina yang bertubuh gemuk. Kemudian sapi-sapi bertubuh lemah memakan 7 sapi betina yang gemuk. Dalam mimpi tersebut, kemudian Raja Mesir terbangun dari tidurnya dalam keadaan terkejut. Lalu ia tertidur lagi dan mendapatkan mimpi aneh lagi yang berbeda. Mimpi-mimpi yang raja dapati itu membuatnya khawatir dan cemas. Raja pun menceritakan mimpi yang diperolehnya itu kepada para pembesar kerajaan dan kaumnya. Tetapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menakwilkan mimpi sang raja. Dalam situasi tersebut, pelayan raja yang pernah dipenjara bersama Yusuf mengingat bahwa Yusuf mahir dan pandai menafsirkan mimpi. Kemudian ia berkata kepada sang raja dan kaumnya, "Aku akan memberitakan kepada kalian tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya." Raja pun memperbolehkan dan mengutus si pelayan untuk menemui Yusuf alaihissalam di penjara. Setelah itu Yusuf pun dibawa menemui raja. Raja Mesir itu menceritakan mimpinya tentang 7 sapi gemuk dan 7 sapi lemah kepada Yusuf. Di hadapan raja, Yusuf pun menakwilkan bahwa akan datang musim subur dan makmur selama 7 tahun. Setelah itu datanglah musim penceklik yang penuh kesulitan selama 7 tahun pula. Selain menafsirkan mimpi raja, Yusuf pun juga memberikan solusi terbaik bagi mereka untuk mengatasi krisis yang akan terjadi. Beliau memberikan gambaran jelas kepada mereka tentang kondisi yang terjadi ketika datang tahun-tahun dipenuhi dengan kemakmuran dan tahun-tahun yang diwarnai kekeringan atau penceklik. Setelah mendengar kepandaian dan kecermatan Yusuf dalam menakwilkan mimpi dan memberi solusi, Raja Mesir menawarkan Yusuf untuk terlepas dari berbagai tuduhan yang disandarkan kepadanya dan yang membuatnya dimasukkan ke penjara. Namun Yusuf menolak dan meminta raja untuk mengkonfirmasi kebenaran dari tuduhan tersebut terlebih dahulu kepada tuan dan istri tuannya yang terdahulu, yakni Al-Aziz dan Zulaikha. Setelah raja mengkonfirmasi kepada mereka, didapati bahwa tuduhan tersebut adalah palsu dan Yusuf tidaklah bersalah. Yusuf tidak pernah menggoda maupun merayu Zulaikha, melainkan beliau adalah orang yang baik lagi terpuji. Setelah jelas tidak bersalah, Raja Mesir kala itu membebaskan Yusuf dari penjara dan membersihkan nama baiknya yang tercoreng akibat tuduhan palsu. Setelah bebas dari penjara, Raja Mesir berkata kepada Yusuf, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercayai di sisi kami." Yusuf pun kemudian berkata kepada raja, "Jadikan aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai, menjaga dan berpengetahuan."
Raja pun memberikan kekuasaan tersebut kepada Yusuf dan percaya bahwa ia akan menjaga amanah yang dibebankan kepadanya. Setelah menjadi orang yang berkedudukan tinggi, Yusuf alaihissalam pun menikah dengan Zulaikha karena tuan terdahulunya itu meninggal dunia, dan Zulaikha telah kembali menjadi wanita yang bermartabat. Dikatakan bahwa Zulaikha juga masih saudara dengan Raja Mesir. Dengan itu Raja Mesir pun mempercayakan jalannya pemerintahan kerajaan Mesir itu kepada Yusuf alaihissalam. Setelah beberapa lama Yusuf alaihissalam memerintah dan kala Mesir dilanda pencekli, 10 saudara Yusuf alaihissalam yang dulunya membuangnya ke dalam sumur itu datang ke istana untuk menukar bahan makanan. Saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf alaihissalam yang telah menjadi penguasa Mesir tersebut karena telah terpisah puluhan tahun. Namun ketika mereka memasuki istana, Yusuf alaihissalam mengenali mereka. Mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka, yakni untuk menukar bahan makanan kepada Yusuf alaihissalam karena terjadi musim pencekli. Mereka juga menerangkan keadaan keluarga hingga jumlah anggota keluarga mereka. Yusuf alaihissalam pun memberikan bahan makanan kepada mereka. Tapi Yusuf menyadari bahwa saudara kandungnya, Bunyamin, tidak datang bersama mereka. Kemudian Yusuf meminta mereka untuk kembali ke istana dengan membawa satu saudaranya yang tidak ikut kala itu. Lalu kembalilah saudara-saudara Yusuf ke kampung halaman dan menceritakan kepada ayah mereka, yaitu Nabi Yakub, bahwa penguasa Mesir ingin bertemu dengan saudara mereka, Bunyamin. Mereka juga menyadari bahwa penguasa Mesir tersebut memberi jatah makanan kepada mereka dan bukan barter bahan makanan yang telah mereka tawarkan. Sehingga mereka berkata kepada Nabi Yakub untuk mengizinkan Bunyamin ikut ke istana kerajaan. Sehingga mereka berkata kepada Nabi Yakub untuk mengizinkan Bunyamin ikut ke istana kerajaan supaya bisa mendapatkan jatah makanan lagi. Dengan segala penjelasan dan janji teguh yang dibuat anak-anak Nabi Yakub terhadapnya, kemudian Yakub mengizinkan anak-anaknya untuk membawa Bunyamin kepada penguasa Mesir kala itu, yakni Yusuf alaihissalam. Dibawalah Bunyamin untuk bertemu Yusuf. Saudara-saudaranya yang lain pun membawa barang-barang yang akan ditukar dengan bahan makanan. Setelah mereka sampai di istana untuk berdiskusi terkait penukaran barang, Yusuf bertemu dengan Bunyamin lalu mengungkapkan identitas aslinya. Penguasa Mesir tiba-tiba mengungkapkan bahwa dirinya adalah Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam keheranan, tapi Yusuf menegaskan, "Akulah Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin." Setelah mengetahui bahwa penguasa Mesir adalah Yusuf alaihissalam, lalu Yusuf memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk membawa baju yang kala itu beliau pakai kepada ayahnya, Nabi Yakub. Yusuf alaihissalam pun juga memerintah agar sang ayah, Nabi Yakub, beserta keluarganya yang lain untuk dibawa ke Mesir supaya bisa bertemu dengannya. Demikian Nabi Yakub bersama keluarganya datang ke Mesir untuk menemui dan berkumpul kembali dengan Yusuf alaihissalam setelah puluhan tahun terpisah. Ada ulama yang mengatakan bahwa Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub terpisah selama 35 tahun. Ada juga yang menyebut 83 tahun. Setelah Yusuf alaihissalam menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah kepadanya telah sempurna, yakni menjadi nabi, dengan dirinya yang telah berkumpul lagi dengan keluarganya, serta menjadi penguasa Mesir, beliau juga sadar bahwa kehidupannya di dunia adalah fana. Maka dari itu, Yusuf memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan memeluk Islam dan berharap kelak dipertemukan dengan hamba-hambanya yang soleh. Sebelum Yusuf alaihissalam wafat, Allah terlebih dahulu mewafatkan Nabi Yakub. Dijelaskan bahwa Nabi Yakub menetap di Mesir bersama Yusuf selama 17 tahun. Sebelum wafat, Nabi Yakub berwasiat kepada Yusuf agar mengebumikannya di wilayah Syam, di sisi makam kakek dan ayahnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Dan demikian, Nabi Yakub pun wafat pada usia sekitar 140 tahun. Beberapa tahun setelah kepergian ayahnya, Yusuf juga dipanggil oleh Allah ke hadapannya. Beliau wafat dan juga dikebumikan di tempat pemakaman orang tuanya. Yusuf alaihissalam diketahui wafat pada usia 120 tahun. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita bahas Nabi yang ke-12, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub merupakan seorang nabi yang dianugerahi kekayaan harta yang melimpah. Kekayaan Nabi Ayub meliputi hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, kuda, dan keledai. Allah kemudian memberikan cobaan penyakit kepada Ayub. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang putra Ish bin Ishak bin Ibrahim. Selain kaya harta, Nabi Ayub juga dikenal dengan sifatnya yang penuh kedermawanan. Kekayaan yang ia miliki, ia pergunakan untuk kebaikan seperti disumbangkan kepada fakir miskin, untuk membantu anak yatim, memuliakan tamu-tamunya, dan lain-lain. Jelaskan juga bahwa ia adalah nabi yang penyabar atas segala ujian yang dihadapi. Berkat sifatnya yang penuh kesabaran, ketenangan, dan ketakwaannya tersebut,
Ia kemudian menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah. Nabi Ayub juga merupakan seorang nabi yang menerima wahyu. Ini didasarkan atas firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam melalui harta miliknya. Atas kehendak Allah, semua harta ini diambil kembali sehingga Nabi Ayub tak memiliki apapun. Selain itu, tubuhnya juga diuji dengan segala macam penyakit, dan yang sehat hanya hati dan lidahnya. Dengan hati dan lidahnya tersebut, Nabi Ayub selalu berzikir kepada Allah dan menghadapi segala cobaan dengan sabar dan tabah. Ia juga selalu mengingat Allah sepanjang hari. Ujian yang menimpa Nabi Ayub ini berlangsung cukup lama, sampai ia dan istrinya terusir. Bahkan tidak ada yang mau menerima istrinya untuk bekerja. Suatu hari, istri Nabi Ayub menjual satu dari dua kepang rambutnya kepada putri seorang pejabat. Ia menukarnya dengan makanan yang layak. Esok harinya istrinya menjual kepang rambutnya lagi untuk menukarnya dengan makanan. Nabi Ayub kemudian menolak makanan yang dibawa tersebut dan bersumpah tidak akan memakannya, sampai istrinya menceritakan keadaan yang sebenarnya. Mereka tak memiliki apapun untuk membeli makanan. Ketika Nabi Ayub mengetahui bahwa kepala istrinya tidak berambut, ia kemudian berdoa seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 84. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam ini menjadi peringatan bagi mereka yang mendapat cobaan. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dapat berupa harta kekayaan, keturunan ataupun penyakit, agar bisa dijadikan teladan bahwa Nabi Ayub alaihissalam yang mendapat cobaan yang berat terus bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesembuhan, dan Allah lipat gandakan kebahagiaannya karena telah bersabar atas ujian Allah. Lanjut ke Nabi yang ke-13, yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib adalah seorang yang memiliki julukan Khatib Al-Anbiya atau juru bicaranya para nabi. Ia memiliki kisah terkait mukjizatnya ketika melaksanakan perintah Allah untuk membimbing kaumnya, yaitu kaum Madian. Masyarakat Madian merupakan suku Arab yang menetap di Madian, sebuah kota yang terletak di wilayah Mu'an, tepatnya di perbatasan negeri Syam dan Hijaz. Wilayah ini berdekatan dengan danau kaum Lut. Madian adalah nama sebuah kabilah keturunan dari Madian bin Ibrahim alaihissalam. Nabi yang diutus kepada mereka adalah Syu'aib bin Mishkal bin Yasjan. Penduduk Madian adalah orang-orang kafir yang memiliki kebiasaan buruk. Mereka gemar merampok di tengah jalan dan menakut-nakuti orang yang sedang dalam perjalanan. Mereka adalah contoh kelompok masyarakat dengan karakter yang paling buruk dalam interaksi sosial. Mereka melakukan kecurangan dalam jual beli, seperti mengurangi timbangan dan mengambil tambahan ketika membeli. Kaum Madian menyembah sebatang pohon yang dikelilingi kebun-kebun yang dikenal dengan Aikah. Allah mengutus seorang laki-laki dari kalangan mereka, yakni Nabi Syu'aib. Dia mengajak kaum Madian untuk hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Nabi Syu'aib juga melarang perbuatan keji dan tercela. Sebahagian dari kaumnya beriman, tetapi kebanyakan tetap dalam kekafiran, hingga Allah menimpakan azab yang sangat pedih kepada kaum Madian. Berkaitan dengan ini, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 85. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka, yaitu Syu'aib. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Tuhan kalian." Ibnu Katsir menjelaskan, melalui ayat tersebut Allah telah memberikan bukti kebenaran melalui mukjizat yang diberikan kepada Nabi Syu'aib. Walaupun berita tentang mukjizat beliau tidak sampai kepada kita secara detail, ayat tadi telah membuktikan adanya mukjizat itu meskipun bersifat umum. Kaum Madian tidak mengindahkan perintah Nabi Syu'aib alaihissalam, bahkan mencemoohnya. Mereka menganggap Nabi Syu'aib sudah gila dan perkataannya dusta belaka.
Mereka juga menentang Nabi Syuaib agar Allah menyegerakan azabnya seperti yang dikisahkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian Nabi Syuaib pun berdoa kepada Allah agar menurunkan azab kepada Madian. Akhirnya Allah mengabulkan doa tersebut dan menurunkan azab yang pedih kepada kaum Madian sebagai balasan atas dosa dan keingkaran mereka. Dikatakan azab tersebut mulanya diturunkan dalam beberapa tahap, seperti hembusan udara panas yang kering dan membuat mereka dahaga, terjadinya gempa bumi yang dahsyat, hingga akhirnya membinasakan kaum Madian. Sementara itu Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang yang beriman diberi perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam surah Hud. Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita bahas Nabi yang ke-14, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memiliki kisah hidup yang penuh pelajaran. Beliau juga memiliki mujizat yang mengagumkan. Nabi Musa alaihissalam juga seorang nabi sekaligus rasul yang diutus kepada Bani Israel. Tugas utama Nabi Musa alaihissalam adalah untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nabi Musa hidup sekitar tahun 1572 sampai 1408 sebelum Masehi. Ia diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Nabi Musa adalah menantu Nabi Syuaib karena ia menikahi putri Syuaib yang bernama Syafura. Dari pernikahannya ia mempunyai 4 orang anak. Salah satunya adalah Nabi Ilyas. Nabi Musa dilahirkan pada waktu di mana bayi laki-laki harus dibunuh. Aturan ini dibuat oleh raja kala itu, Raja Fir'aun. Hal ini diawali karena Fir'aun mendapatkan mimpi buruk dan mimpi tersebut ditafsirkan bahwa akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Oleh karena itu, sejak ibu Nabi Musa hamil, ia berusaha menyembunyikannya. Dengan kehendak Allah, perut ibu Musa tetap tidak membesar dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Tidak ada anggota pasukan Fir'aun yang mengetahui keberadaannya hingga saat kelahiran Musa. Ibu Nabi Musa terus mengkhawatirkan anaknya hingga datanglah ilham dari Allah. Susuilah dia Musa, jika engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkan dia ke sungai Nil. Janganlah engkau takut dan bersedih, sungguh kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Kemudian ibunda Nabi Musa alaihissalam memasukkan bayi Nabi Musa ke dalam peti yang dihanyutkan ke sungai Nil. Peti itu kemudian ditemukan oleh permaisuri Fir'aun, yaitu Asiyah. Melihat bayi tampan di dalamnya, Asiyah ingin mengangkatnya menjadi anak. Meskipun Fir'aun ingin membunuh bayi itu, sang permaisuri membujuknya, menyebutnya sebagai penyejuk mata dan berharap bayi tersebut bisa bermanfaat dan diangkat menjadi anak. Fir'aun pun setuju, dan bayi Musa diasuh oleh sang permaisuri. Ketika bayi Musa menangis kelaparan, para dayang mencerikan ibu susu. Tetapi Musa menolak untuk menyusu kepada siapapun. Kakak Nabi Musa memperkenalkan ibu kandung Nabi Musa kepada para dayang, dan Nabi Musa pun dengan senang hati menyusu dari ibunya. Ibu Nabi Musa diberi hadiah dan upah. Selain itu, ibu Nabi Musa juga merawatnya sampai dewasa, sesuai dengan janji Allah. Nabi Musa tumbuh sebagai pemuda tampan, perkasa dan pemberani. Pada usia 40 tahun, Allah memberinya hikmah dan ilmu, menjadikannya seorang rasul. Allah anugerahi kepadanya hikmah dan pengetahuan saat dia dewasa dan akalnya sempurna. Jadi, pada suatu hari, Nabi Musa memasuki kota Memphis dan membantu seorang dari Bani Israel ketika bertengkar dengan orang Mesir. Nabi Musa secara tidak sengaja membunuh orang Mesir tersebut yang menyebabkan penyesalan dan ketakutan. Fir'aun yang mendengar berita ini pun mengirim pengawal untuk menangkap Nabi Musa. Sebelum tertangkap, seseorang memberitahu Nabi Musa tentang rencana pembunuhan dan menyarankannya untuk meninggalkan kota. Nabi Musa pun meninggalkan Mesir dan berdoa kepada Allah untuk menyelamatkannya dari kezaliman. Allah pun menuntun Nabi Musa ke negeri Madian. Di negeri Madian itulah Nabi Musa bertemu dengan kedua anak Nabi Syuaib. Awalnya Nabi Musa hanya membantu mereka mengambil air, tetapi sang ayah Nabi Syuaib meminta untuk bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menceritakan kepada Nabi Syuaib bahwa dia melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Nabi Syuaib berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kamu telah selamat dari orang-orang Mesir karena kamu berada di negeri Madian yang jauh dari mereka." Nabi Musa akhirnya menikah dengan salah seorang putri Nabi Syuaib dengan ketentuan Nabi Musa bekerja kepada Nabi Syuaib selama 8 tahun atau 10 tahun. Nabi Musa menyanggupi ketentuan itu dan memilih bekerja genap selama 10 tahun kepada Nabi Syuaib. Setelah menikah, Nabi Musa kemudian meminta izin untuk pulang ke Mesir. Saat tiba di Mesir, Nabi Musa segera bertemu dengan Fir'aun di istananya. Beliau menyerukan Fir'aun untuk bertaubat dan memohon ampun atas perbuatan fasik yang telah dilakukan.
Selain itu, Nabi Musa juga menekankan agar Firaun membebaskan seluruh Bani Israel. Dengan seizin Allah, Nabi Musa menunjukkan kedua mukjizatnya sebagai bukti kebenaran. Firaun merespon dengan kemarahan yang besar terhadap perkataan Nabi Musa. Firaun lalu memerintahkan tukang sihirnya untuk menunjukkan keajaiban mereka. Para ahli sihir Firaun melempar tali yang berubah menjadi ular. Namun ular-ular tukang sihir Firaun segera ditelan oleh ular yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Akibat kejadian ini, sejumlah pengikut Firaun mulai menyatakan iman kepada Allah, termasuk Asiyah, istri Firaun sendiri. Kemarahan Firaun tidak terbendung lagi. Ia kemudian menyiksa semua pengikut Nabi Musa, bahkan istrinya sendiri disiksanya hingga meninggal. Nabi Musa bersama pengikutnya kemudian melarikan diri keluar dari negeri Mesir. Mulai dari sini, mukjizat Nabi Musa terus diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut adalah beberapa mukjizat Nabi Musa. Yang pertama, tongkat berubah menjadi ular. Mukjizat ini diperlihatkan kepada Firaun dan para tukang sihirnya. Awalnya Nabi Musa menyampaikan pesan tentang keesaan Allah kepada Firaun, bahwa ada Tuhan selain Firaun. Firaun kemudian meminta bukti untuk mendukung pernyataan tersebut. Nabi Musa kemudian memperlihatkan mukjizatnya sebagai bukti. Tetapi Firaun malah menuduh bahwa yang terjadi hanyalah akibat dari sihir. Hal ini terekam dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 107. Maka dia jatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga ia berubah menjadi ular yang jelas. Seketika itu tongkat menjadi ular jantan, terbang ke langit setinggi 1 mil. Kemudian ia turun menuju kepada Firaun. Maka waktu itu Firaun berkata, "Demi Tuhan yang telah mengutus engkau, ambillah ular ini." Maka Nabi Musa mengambilnya, lalu ular itu kembali menjadi tongkat. Mukjizat yang kedua yaitu tangan yang bercahaya. Dikisahkan Firaun meminta bukti yang lain. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari dalam lubang leher bajunya. Tiba-tiba tangan yang sebelumnya berwarna hitam, sesuai warna kulitnya yang kehitam-hitaman, menjadi bercahaya putih gemerlapan, yang tampak jelas bagi orang-orang yang melihatnya ketika itu. Bukan karena belang atau penyakit, tetapi putih karena sangat bercahaya. Hal ini dikisahkan melalui Al-Quran surah Al-A'raf ayat 108. Dia menarik tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Dan mukjizat Nabi Musa yang ketiga adalah tongkat yang bisa membelah laut. Bani Firaun saat mengalami kesulitan meminta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam agar terbebas dari penderitaan dan bersumpah untuk patuh kepada perintah Allah. Meski demikian, mereka terus melanggar janjinya. Walaupun Nabi Musa telah menunjukkan mukjizatnya, Firaun tetap menolak kebenarannya. Akibatnya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk meninggalkan Mesir. Namun Bani Firaun masih terus mengejar Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menghadapi jalan buntu, Allah memerintahkan agar ia memukulkan tongkatnya ke laut, sehingga laut terbelah dan menciptakan jalur kering untuk dilalui. Setelah Bani Israel menyeberangi laut, Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya lagi atas perintah Allah, sehingga laut kembali ke kondisi semula dan Fir'aun beserta pasukannya yang zalim dan berlaku sewenang-wenang tenggelam dalam laut, menjadi kuburan bagi mereka. Dan mukjizat Nabi Musa yang selanjutnya adalah diturunkannya kitab Taurat. Jadi beberapa tahun setelah Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dengan memungkinkan mereka menyeberangi laut, Nabi Musa melakukan munajat di Gunung Tursina. Di sana beliau menerima wahyu berupa Taurat dari Allah. Dan pada saat yang sama, Nabi Musa alaihissalam menyerahkan kepemimpinan umatnya itu kepada Nabi Harun. Mukjizat Nabi Musa selanjutnya yaitu menghidupkan orang mati. Jadi pada masa kehidupan Nabi Musa terjadi suatu kejadian pembunuhan yang mengejutkan, di mana pelakunya masih belum diketahui. Keluarga korban yang terbunuh mengadukan insiden tersebut kepada Nabi Musa. Dengan petunjuk dari Allah, Nabi Musa kemudian memerintahkan keluarga korban untuk mencari seekor sapi yang memiliki karakteristik istimewa, yaitu tidak pernah digunakan untuk membajak, bertubuh gemuk, betina, dan berwarna coklat keemasan. Sapi tersebut kemudian disembelih dan Nabi Musa mengambil bahagian dagingnya. Selanjutnya, potongan daging sapi itu dipukulkan ke tubuh mayat korban. Dengan izin Allah dan mukjizatnya Nabi Musa, mayat tersebut tiba-tiba hidup kembali dan memberikan keterangan tentang identitas pembunuhannya. Namun setelah memberikan informasi tersebut, ia kembali mengalami kematian. Sahabat Al-Faqir Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita lanjut ke Nabi yang ke-15, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah Nabi ke-15. Beliau merupakan sepupu Nabi Musa. Orang tua mereka kakak beradik. Harun diangkat menjadi Nabi untuk mendampingi Musa. Pengangkatan Harun menjadi Nabi atas permintaan Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa memohon agar diberi pendamping teman seperjuangannya.
Lalu jatuhlah pilihan pada Nabi Harun. Musa dan Harun adalah dui tunggal, keduanya saling melengkapi. Musa seorang yang tegas dan pemberani, jiwa kepemimpinan sangat kuat namun kurang fasih berbicara. Karena saat masih kanak-kanak, Musa mengalami kecelakaan, yakni dia memasukkan bara api ke mulutnya. Akibatnya Musa tidak bisa berbicara dengan jelas. Namun Harun sangat fasih berbicara. Harun adalah juru bicara Nabi Musa menghadap Fir'aun ataupun umat Nabi Musa. Hal itu merupakan mukjizat Nabi Harun. Kata-katanya runut dan jelas. Kemampuannya dalam berdebat bisa diandalkan. Kelebihan ini sangat dibutuhkan dalam berdakwah, namun dia kurang berbakat dalam memimpin. Kisah Nabi Harun di antara lain 40 hari menjadi pemimpin kaum Bani Israel. Saat itu Nabi Musa harus menjalankan saum selama 30 hari karena Nabi Musa memohon agar kaum Bani Israel diberi kitab untuk petunjuk hidup. Namun Nabi Musa diharuskan menggenapkan saumnya menjadi 40 hari. Dia juga harus ke Bukit Sinai untuk menghadap Allah. Nabi Musa mengajak 70 orang menyertainya ke Bukit Sinai. Selama kepergiannya, Nabi Harun menjadi pemimpin Bani Israel. Tugas utama Nabi Harun adalah jangan sampai kaum Bani Israel terjerumus kembali ke dalam kesesatan. Sebelum pergi, Nabi Musa berjanji akan pergi selama 30 hari kepada Bani Israel. Namun dia harus menambahkan saum selama 10 hari. Kaum Bani Israel kecewa. Nabi Musa dianggap telah melentarkan mereka. Kekesalan Bani Israel dimanfaatkan orang munafik seperti Samiri. Samiri adalah ahli sihir kerajaan Firaun. Dia mengatakan Nabi Musa telah tersesat dan mengajak Bani Israel mencari Tuhan lain. Bani Israel lalu menyembah patung berbentuk anak sapi yang dibuat Samiri. Patung anak sapi ini bisa melenguh seperti sapi hidup. Kesesatan Bani Israel membuat Harun cemas. Dia harus meluruskan mereka. Namun kaum Bani Israel tetap tidak mau. Di tempat lain Nabi Musa sudah kembali. Namun dia kecewa karena Bani Israel sedang mengelilingi patung anak sapi. Nabi Musa menjambak Nabi Harun dan dia memberi teguran kepada Harun. Harun tidak bisa melawan karena jumlah Bani Israel banyak. Lantas Nabi Musa mendatangi Samiri dan mengusirnya. Umat Bani Israel lantas kembali lagi menyembah Allah. Kisah Nabi Harun lainnya yakni saat menemani Nabi Musa menghadap Fir'aun. Mereka mendatangi Fir'aun untuk menyampaikan Taurat, kitab suci dari Allah untuk umat Nabi Musa, Bani Israel. Namun Fir'aun murka dan mengancam Nabi Musa dan Nabi Harun. Keduanya mendapat perintah untuk meninggalkan Mesir. Fir'aun dan pasukannya mengejar rombongan Nabi Musa. Nabi Harun tetap setia mendampingi. Langkah mereka dan rombongan terhenti karena adanya Laut Merah. Nabi Harun meyakinkan Bani Israel yang mulai gelisah. Atas kehendak Allah, laut terbelah membentuk jalanan. Nabi Musa dan Nabi Harun memerintahkan kaumnya menyeberang. Tidak lama setelah itu, Nabi Harun sakit dan meninggal di Bukit Hawur. Dan Nabi Musa pun berduka. Dan sekarang kita lanjut ke bahas kisah Nabi yang ke-16, yaitu Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi pula, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Ia merupakan seorang raja yang dikenal sabar dan adil. Nama asli Nabi Zulkifli adalah Bashar. Terkait kisahnya dijelaskan dalam sejumlah ayat Al-Quran pada surah Al-Anbiya ayat 85-86 dan surah Shad ayat 48. Nabi Zulkifli naik tahta karena menang sayembara dari raja sebelumnya. Kala itu calon raja harus bisa berpuasa siang hari, beribadah di malam hari serta menahan amarah. Sebagai utusan Allah, sudah sepantasnya Nabi Zulkifli terpilih menjadi seorang raja di Syam. Penamaan Zulkifli ia dapat seusai menyandang tahta raja. Jadi sebagai seorang raja, tentunya Nabi Zulkifli memiliki kekuasaan dan hak untuk melakukan apa saja di negerinya. Namun hal tersebut tidak menjadikan beliau tinggi hati dan semena-mena. Nabi Zulkifli sempat bertemu dengan iblis. Ia datang untuk menggoda dan meruntuhkan kesabaran Zulkifli. Sang iblis datang ke kerajaan dengan menyamar sebagai lelaki jelata. Saat itu, Nabi Zulkifli sedang beristirahat. Ia lalu meminta perwakilan untuk menemuinya. Namun iblis yang menyamar tersebut tetap menginginkan bertemu langsung dengan Nabi Zulkifli alaihissalam. Padahal sebagai raja, beliau sudah disibukkan oleh urusan mengurus rakyatnya. Nabi Zulkifli akhirnya tetap datang di ruang pengadilan istana, tetapi laki-laki jelata tersebut tidak kunjung ada. Keesokan harinya, iblis tersebut kembali datang dan mencoba kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli tanpa merasa marah tetap mencoba menghampirinya, walaupun akhirnya tidak ada lagi. Keberadaannya ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 85-86. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli.
Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Selain dikenal sebagai sosok yang sabar, Zulkifli alaihi salam juga memiliki mukjizat berupa doa yang mustajab. Hal itu terjadi berkat kesabaran, kejujuran, dan sikapnya yang selalu menepati janji. Terbukti ketika perang bersama pengikutnya dan jumlah pasukan berbanding terbalik dengan musuh, beliau berhasil memenangkan peperangan. Kemenangan itu diperoleh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan tidak ada satupun pasukannya yang tewas. Lalu keistimewaan yang lainnya yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli alaihi salam sebagai seorang raja sekaligus hamba Allah ialah pada siang hari ia berpuasa, mengurus penduduk, dan beristirahat. Beberapa riwayat mengatakan istirahat yang dilakukan oleh Nabi Zulkifli merupakan sebuah ibadah. Sementara itu pada malam hari Nabi Zulkifli alaihi salam terus beribadah. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita lanjut ke Nabi yang ke-17, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu nabi dan rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Dirinya dikenal sebagai raja yang cerdas, kuat, dan pemberani. Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang sangat indah. Siapapun yang mendengarkannya akan tertarik pada beliau. Dalam Al-Quran, cerita mengenai Nabi Daud tersemat dalam surah Al-Baqarah, Al-Anbiya, An-Namal, Saba, dan Shad. Sebagai seorang raja yang adil, ia memerintah rakyatnya berdasarkan hukum Allah dan membela orang-orang yang tertindas. Kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam bahkan terkenal sangat kuat dan tidak dapat dikalahkan oleh musuh. Saking kuatnya kerajaan Daud alaihissalam selalu memperoleh kemenangan. Nabi Daud alaihissalam sebetulnya bukan keturunan raja. Dirinya diangkat menggantikan Raja Talut untuk memimpin Bani Israel. Rakyat Daud alaihissalam menjalani kehidupan yang sangat bahagia ketika dirinya memimpin. Nabi Daud alaihissalam tinggal di kota Bethele, Palestina. Meski dirinya seorang raja, Nabi Daud tidak pernah terlena akan kekayaannya. Ia selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah melunakkan besi layaknya lilin dan mengubah bentuk besi-besi itu tanpa api atau peralatan apapun. Mukjizat yang dimilikinya sebagai pembukti bahwa Nabi Daud alaihissalam adalah Rasul Allah dan melemahkan musuh-musuhnya. Dengan mukjizatnya itu, Nabi Daud mampu membuat baju besi yang dimodifikasi sedemikian rupa. Bajunya dapat membuat pemakaiannya lebih bebas, bergerak, dan tidak kaku. Dan sekarang kita masuk ke kisah Nabi yang ke-18, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah satu dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebagai utusan Allah, tentu Nabi Sulaiman dikaruniai mukjizat. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman yang umum dikenal ialah dapat berbicara kepada hewan dan memahami bahasanya. Rasul bersabda, Nabi Sulaiman keluar menemui orang-orang dan melihat mereka sedang meminta diturunkan hujan. Di antara mereka ada seekor semut yang mengadahkan tangannya ke langit. Lantas Nabi Sulaiman berkata, "Pulanglah, doa kalian telah dikabulkan karena seekor semut." Kemampuan Nabi Sulaiman memahami bahasa semut tercantum dalam surat An-Naml ayat 18-19. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra dari Nabi Daud, sehingga dia mewarisi kekuasaan sekaligus kenabian dari sang ayah. Selain itu, Nabi Sulaiman juga dipandang sebagai nabi terbesar setelah Nabi Musa dan Nabi Daud. Selain berbicara dengan semut, Nabi Sulaiman juga dapat berkomunikasi dengan burung. Hal ini dilakukannya ketika sang ayah wafat. Nabi Sulaiman memanggil para burung untuk melindungi orang-orang yang mengantarkan jenazah Nabi Daud dari panasnya cahaya matahari. Dalam surah An-Naml ayat 16, Allah berfirman, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata." Mukjizat lainnya yang dimiliki Nabi Sulaiman ialah mampu menundukkan jin sehingga mereka bekerja di bawah perintahnya dan menjadi bala tentara. Selain itu, para jin juga bekerja membantu Nabi Sulaiman membangun gedung-gedung tinggi serta pekerjaan berat lainnya. Dalam surah Saba ayat 13 dijelaskan terkait para jin yang membantu Nabi Sulaiman.
Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Tak sampai di situ, Nabi Sulaiman alaihissalam bahkan mampu memerintahkan angin agar tunduk dan menaikinya bersama bala tentaranya. Hal ini dijelaskan dalam surah Sad ayat 36. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Wafatnya Nabi Sulaiman terjadi ketika beliau mendatangi sebuah pohon yang tumbuh di Baitul Maqdis. Atas kuasa Allah, Nabi Sulaiman berbicara dengan pohon tersebut. Seperti dinukil dari buku kisah para nabi susunan Ibnu Katsir, pohon yang dikenal sebagai Kharubah itu mengatakan dirinya tumbuh untuk meruntuhkan masjid tempatnya berdiri. Nabi Sulaiman lantas berkata, Allah tidak mungkin meruntuhkan masjid ini selama aku masih hidup. Itu artinya kamu tumbuh untuk mengabarkan kematianku. Nabi Sulaiman kemudian mencabut pohon tersebut serta menanamnya di pagar miliknya. Setelah itu beliau masuk ke dalam mihrab dan mengerjakan salat dengan bersandar pada tongkatnya. Pada sejumlah sumber dikatakan bahwa tongkat tersebut dibuat Nabi Sulaiman dengan bahan dasar pohon Kharubah yang sempat ia cabut. Kemudian Nabi Sulaiman wafat tanpa diketahui oleh jin yang bekerja untuknya. Kisah wafatnya Nabi Sulaiman itu diabadikan pada surah Saba ayat 14. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita lanjut ke Nabi yang ke-19, yaitu Nabi Ilyas alaihissalam. Ada dua pendapat yang menerangkan keturunan Nabi Ilyas. Pendapat pertama menyebutkan Nabi Ilyas adalah anak dari Yasin bin Pinehas bin Eleazar bin Harun. Ada pula yang menyebut beliau keturunan Azer bin Eleazar bin Harun bin Imran. Nabi Ilyas diutus kepada Bani Israel di wilayah Ba'laba, bahagian barat Damaskus. Ada riwayat menarik mengenai Nabi Ilyas alaihissalam ini. Kisah Nabi Ilyas dan kaumnya itu tercantum dalam surah As-Saffat ayat 123 sampai 128. Dan riwayat itu Allah Subhanahu wa taala terangkan secara singkat. Dijelaskan bahwa Allah mengutus Nabi Ilyas kepada Bani Israel. Beliau diperintah untuk menyerukan ajaran Allah kepada mereka yang kala itu menyembah patung atau berhala yang bernama Baal. Nabi Ilyas pun menjalankan tugas dari Allah dengan sungguh-sungguh. Tetapi kaumnya terus menentang dan raja mereka mengancam akan membunuhnya. Karena itulah Nabi Ilyas pergi ke gunung Qaisiyun untuk bersembunyi. Dikatakan bahwa ia bersembunyi di sebuah gua dan baru kembali setelah 10 tahun, hingga raja itu meninggal dan digantikan dengan raja lain. Kemudian ia keluar dari sana bersama seseorang yang diyakini adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas kembali mengajak raja Bani Israel yang baru kepada ketauhidan Allah, tetapi tetap ditolak. Padahal banyak dari rakyatnya yang mau beriman kepada Allah. Diperkirakan lebih dari 10.000 orang. Namun raja itu menegaskan untuk tidak menerima ajaran Nabi Ilyas dan memerintahkan tentaranya untuk membunuh hingga lenyap siapa saja dari Bani Israel yang beriman kepada Allah. Ketika Nabi Ilyas melarikan diri dari ancaman pembunuhan raja dan kaumnya, ia menetap di sebuah gua di Gunung Qaisiyun hingga 40 hari. Selama di sana ia memakan makanan yang dibawa oleh burung gagak. Ia terus berpindah-pindah tempat persembunyian di kawasan gunung tersebut, yakni di lereng dan di sungai. Hingga suatu hari ia menemukan rumah seorang wanita Bani Israel yang dermawan. Wanita itu memiliki anak laki-laki yang dipercaya oleh sejumlah ulama sebagai Nabi Ilyas alaihissalam. Kala itu Nabi Ilyas masih sangat muda dan menderita penyakit, dan sang ibu meminta Nabi Ilyas untuk mendoakan dan membantu penyembuhan anaknya. Selama 10 tahun persembunyian, barulah Nabi Ilyas kembali kepada kaumnya untuk menyeru lagi kepada jalan Allah. Dan ia ditemani Nabi Ilyas yang merupakan sahabat sekaligus yang mendampinginya dalam menyerahkan jalan kebenaran. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita lanjut ke kisah Nabi yang ke-20, yaitu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas merupakan satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Ilyas alaihissalam merupakan rasul dari kalangan Bani Israel
sekaligus berasal dari garis keturunan yang sama dengan Harun, Musa, dan Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah usai Nabi Ilyas wafat dan berpegang teguh pada metode Nabi Ilyas ketika berdakwah. Dalam kitab Taurat disebutkan bahwa Nabi Ilyas mendapat mukjizat menghidupkan orang yang telah mati. Di Al-Quran, Nabi Ilyas dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 86. Dan Ismail, Al-Yasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Kisah Nabi Ilyas tidak terlepas dari Nabi Ilyas, karena ketika Ilyas masih muda, beliau kerap mengikuti kemanapun Nabi Ilyas berdakwah. Nabi Ilyas sudah menganggap Ilyas sebagai putranya sendiri, hingga berbagai rintangan dirasakan oleh keduanya ketika mensiarkan ajaran Allah. Adapun mengenai kelahiran Nabi Ilyas, tidak banyak sumber yang menceritakannya. Namun Nabi Ilyas diketahui lahir dari keluarga sederhana. Nabi Ilyas sempat menderita sakit keras dan hanya ditemani oleh sang ibu yang terus berusaha untuk kesembuhannya. Badannya kurus kering karena penyakit yang dideritanya. Sepanjang hari Nabi Ilyas hanya terbujur lemas di kasur. Sang ibu bahkan hampir putus asa karena putranya tak kunjung sembuh. Namun Ilyas tetap tabah dan percaya dirinya bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Nama Ilyas disebut dalam kisah Ilyas saat beliau dikejar oleh kaumnya dan bersembunyi di rumah Ilyas. Kemungkinan besar Ilyas tinggal di sekitar lembah sungai Yordania. Saat Nabi Ilyas bersembunyi di rumah Ilyas, usia Nabi Ilyas masih sangat belia dan menderita sakit. Atas izin Allah, Nabi Ilyas membantu menyembuhkan penyakit Nabi Ilyas hingga akhirnya beliau terus mendampingi Ilyas dalam berdakwah. Wafatnya Nabi Ilyas ketika dirinya berpindah dari Damaskus ke Palestina dan menetap di sana saat usianya menginjak 90 tahun. Nabi Ilyas wafat dan dikuburkan di Palestina. Nabi Ilyas membimbing kaum Bani Israel dengan baik hingga mereka hidup damai dan taat kepada Allah. Sayangnya ketika beliau wafat, kaum tersebut kembali ke kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengutus nabi-nabi lainnya untuk memperingatkan mereka. Sayangnya mereka tidak mengindahkan ajakan tersebut. Kaum Bani Israel banyak melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Akhirnya Allah cabut rezeki, nikmat hingga kesenangan mereka. Sahabat Al-Fagur Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita lanjut ke Nabi yang ke-21, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Kisah Nabi Yunus mungkin merupakan salah satu cerita yang paling dikenal Muslim. Bagaimana mungkin salah satu hamba Allah yang paling terkasih ditelan ikan paus. Sang Nabi bahkan merasa putus asa karena berhari-hari dalam perut ikan besar itu. Al-Quran mencatat kisah Nabi Yunus dalam surat As-Saffat ayat 139 sampai 148. Nabi Yunus akhirnya memanjatkan doa kepada Allah hingga dikeluarkan dari perut ikan atas izinnya. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada suatu kaum yang telah menyimpang dari jalan yang benar. Menurut kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir, kaum yang berada di negeri Ninawa dekat kota Mosul, Irak. Masyarakat di kota ini menyembah patung-patung yang mereka anggap sebagai Tuhan. Nabi Yunus mengajak mereka berpikir dan memperhatikan sekitar mereka. Salah satunya, apakah pantas patung-patung tersebut disembah? Bukankah yang menciptakan alam dan isinya harusnya yang disembah? Nabi Yunus kemudian juga mengajarkan kepada mereka bahwa Allah lah Tuhan yang harusnya mereka sembah. Namun bukan sambutan baik yang Nabi Yunus dapatkan, melainkan penolakan. Kaum tersebut menilai bahwa Nabi Yunus adalah orang asing dan bukan dari golongan mereka. Tak ada hubungan kekerabatan yang antara Nabi Yunus dan mereka. Sebab kaum tersebut tak menerima ajaran Nabi Yunus. Nabi Yunus bercerita kepada mereka tentang kisah-kisah orang terdahulu yang mengingkari dan menentang Allah. Saat ajaran Nabi dan Rasul tidak ditaati, maka turunlah azab Allah dan mereka kemudian binasa. Namun mereka tak menggubris. Nabi Yunus akhirnya berdoa kepada Allah agar kaum tersebut dihukum. Allah mendatangkan azabnya atas ketidakpatuhan mereka. Tempat tinggal mereka dibuat seolah daun yang bergoyang ditiup angin. Mereka tak mampu berdiri seperti kapal yang terombang-ambing di atas lautan. Ketika itu, teringatlah kaum tersebut dengan cerita Nabi Yunus tentang kaum-kaum yang telah dibinasakan Allah. Mereka pun baru menyadari kebenaran ajaran Nabi Yunus. Namun saat itu Nabi Yunus telah pergi meninggalkan mereka. Setelah mengalami penolakan, Nabi Yunus berkelana dan putus asa karena ajarannya tidak dihiraukan. Nabi yang merasa menyerah terus berjalan hingga bertemu kapal yang akan berlayar menyeberangi samudra. Nabi Yunus ikut dalam pelayaran tersebut bersama penumpang lain. Namun di tengah perjalanan keadaan berubah memburuk. Kapal hampir tenggelam.
sehingga harus ada salah satu penumpang yang dilempar ke laut. Lalu diadakanlah pengundian untuk menentukan penumpang yang harus keluar dari kapal. Ternyata nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Pengundian diulang 3 kali untuk memastikan penumpang yang akan dilempar ke laut. Namun nama Nabi Yunus terus keluar. Tersadarlah Nabi Yunus terhadap amarah yang diberikan Allah kepadanya. Beliau tak mengelak dan bertawakal kepada Allah, hingga akhirnya Nabi Yunus pun dilemparkan ke laut. Saat tubuhnya seakan tenggelam di samudra, seekor ikan paus yang sangat besar menelannya. Ketika berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Setelah 40 hari lamanya, Allah memerintahkan ikan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus ke sebuah daratan yang kering tandus. Di tempat tersebut Nabi Yunus menemukan makanan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana Nabi Yunus juga akhirnya bertemu kembali dengan kaum yang telah bertaubat setelah sebelumnya menolak ajarannya. Mereka hidup damai dalam agama Allah. Kisah Nabi Yunus ini tertulis dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Dan itulah kisah Nabi Yunus yang banyak memiliki hikmah. Di antaranya Allah Maha Kuasa menurunkan azab dan mencabut azab kepada siapa yang dikehendakinya. Dan selain itu Allah juga Maha Pengampun kepada hambanya yang datang bertaubat dan bertawakal. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita lanjut ke kisah Nabi yang ke-22, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Seluruh usianya dipergunakan untuk menyuruh kaum Bani Israel agar bertakwa kepada Allah. Tapi mereka malah membangkang. Hingga usia senja, Nabi Zakaria alaihissalam tak kunjung diberi keturunan. Padahal ia sangat berharap memiliki anak yang kelak bisa meneruskan dakwahnya. Nabi Zakaria alaihissalam terus berdoa siang malam. Ia tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar dikurniai seorang anak. Nabi Zakaria berharap Allah memberinya seorang putra yang dapat meneruskan tugasnya memimpin Bani Israel. Beliau khawatir jika kelak meninggal, kaumnya akan mengubah syariat Nabi Musa dengan menambah atau mengurangi isi Taurat dengan seenak hati mereka. Dan setelah Nabi Zakaria menginjak usia 90 tahun, Allah akhirnya mengabulkan doa Nabi Zakaria dan istrinya, Hanna. Mereka diberi keturunan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Padahal Nabi Zakaria sudah tua, istrinya pun sudah mandul, sehingga tidak memungkinkan untuk memiliki anak. Namun karena kasih sayang Allah kepada Nabi Zakaria, ia pun akhirnya diberi keturunan. Yahya adalah nama yang diberikan langsung oleh Allah. Sebelumnya Allah tidak pernah menciptakan seorang yang serupa dengan Yahya. Kelak anak Zakaria inilah yang akan memberikan firman Allah tentang Nabi Isa alaihissalam. Ia meneruskan perjalanan dakwah Nabi Zakaria dan menjadi seorang nabi. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita bahas Nabi yang ke-23, yaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya ini berasal dari keturunan Nabi. Ayahnya adalah Zakaria. Beliau dikaruniai Nabi Yahya ketika usianya cukup tua. Kelahiran Nabi Yahya merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria. Selain usianya yang sudah cukup tua, Nabi Yahya dilahirkan dari rahim seorang wanita mandul. Kelahiran Nabi Yahya bertepatan dengan keadaan Bani Israel yang tengah dijajah bangsa Romawi. Waktu itu Raja Herodus menjabat sebagai wakil kekaisaran Romawi yang berkedudukan di Palestina. Masa kepemimpinannya dikenal sangat kejam dan tidak berkeprimanusiaan. Meski begitu, Nabi Yahya tumbuh sebagai anak yang soleh, taat kepada orang tua dan beriman kepada Allah. Bahkan ketika usianya masih kanak-kanak, ia sudah menunjukkan ketaatannya. Nabi Yahya juga dikenal sebagai sosok yang penyayang. Sifatnya ini tidak hanya berlaku kepada sesama manusia, bahkan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan binatang. Sebagai utusan Allah, tentu Nabi Yahya dikaruniai mukjizat sebagai tanda kenabiannya. Salah satu mukjizat Nabi Yahya ialah memiliki ilmu yang sangat luas. Beliau bahkan menjadi orang terpandai pada masanya. Sejak kecil Nabi Yahya gemar membaca. Dirinya juga mampu memutuskan perkara dan mencari jalan keluar untuk segala persoalan. Selain itu, Nabi Yahya juga memiliki mukjizat menghafal kitab Taurat sejak kecil. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 12-13, "Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa.
dan ia adalah seorang yang bertakwa. Lalu mukjizat lainnya yang dimiliki Nabi Yahya alaihissalam adalah dilindungi dari dosa. Sifatnya yang mulia dan penuh kasih membuatnya tumbuh menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ia dilindungi dari perbuatan maksiat, sampai-sampai setan tidak dapat menggodanya. Terkait mukjizatnya ini diterangkan dalam surat Maryam ayat 13. Dalam sebuah hadis juga disebutkan oleh Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari anak cucu Adam melainkan pernah berbuat dosa atau berkeinginan berbuat dosa selain Yahya bin Zakaria. Saking mulianya sifat Nabi Yahya, ia dicintai dan ditakuti oleh segala makhluk termasuk binatang buas. Dikisahkan Nabi Yahya tengah berzikir di dalam gua dengan sangat khusyuk, sampai tidak sadar akan kehadiran binatang buas yang menghampirinya. Meski demikian, binatang itu pergi setelah mengetahui manusia di depannya adalah Nabi Yahya alaihi salam. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita bahas Nabi yang ke-24, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam adalah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui oleh kaum muslimin. Sebagai utusan Allah, beliau dianugerahi banyak mukjizat semasa hidupnya. Nabi Isa alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau dilahirkan tanpa adanya seorang ayah. Isa alaihissalam lahir dari rahim seorang wanita bernama Maryam. Banyak orang menuduh bahwa Maryam berbuat zina karena lahirnya Nabi Isa. Atas kuasa Allah, Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi, itu berbicara kepada orang-orang tersebut. Dan ini juga merupakan salah satu dari sejumlah mukjizat yang Allah berikan. Perkataan Nabi Isa disebutkan dalam surat Maryam ayat 30-34. Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa untuk menerima wahyu berupa Injil dan bertanggung jawab untuk mengajarkannya kepada Bani Israel. Ketika usia Nabi Isa menginjak 30 tahun, malaikat Jibril turun di Bukit Zaitun dan memberikan wahyu kepada Isa alaihissalam. Sementara itu, kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam isinya membenarkan ajaran-ajaran kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian, mukjizat lainnya yang diperoleh Isa alaihissalam adalah menyembuhkan orang-orang yang sakit seperti kusta, lumpuh, tuli, bahkan buta. Hanya dengan disentuh olehnya, mereka dapat sembuh. Tidak hanya itu, Isa alaihissalam bahkan mampu menghidupkan orang yang meninggal dengan cara memanggil dan mengusapnya. Dirinya juga mampu mendatangkan makanan dari langit ketika para pengikutnya kelaparan di padang pasir. Karena mukjizatnya yang banyak itu, Nabi Isa alaihissalam memiliki pengikut yang senantiasa setia kepadanya. Hal ini membuat pembesar Bani Israel kehilangan kekuasaannya. Mereka lantas menghasut Raja Romawi untuk membunuh Isa alaihissalam dan pengikutnya atas tuduhan melakukan pemberontakan. Mengetahui kabar tersebut, Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya bersembunyi dan menjauhi kerajaan Romawi. Sayangnya, dari semua pengikutnya itu, ada salah satu yang berkhianat, yang bernama Yudas Iskariot. Alasan Yudas Iskariot berkhianat tak lain karena harta. Ia membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya. Akhirnya, pasukan Romawi menemukan Nabi Isa alaihissalam, lalu menangkapnya. Ketika Nabi Isa alaihissalam hendak dihukum salib oleh pasukan Romawi, atas izin Allah diangkatlah ia ke langit dan membuat Yudas Iskariot memiliki rupa yang persis dengan Nabi Isa. Hal ini membuat sosok Yudaslah yang disalib, bukan Isa alaihissalam. Menjelang hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam akan kembali turun ke bumi untuk menghadapi Dajjal, sebagaimana dikatakan Allah dalam surah An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita bahas Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Rasul yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW menyimpan kisah yang penuh hikmah. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal dan diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan wafat pada umur 63 tahun. Para sejarawan banyak menuliskan kisah hidup Nabi Muhammad dalam kitab tarikh maupun sirah nabawiyah. Di antara penulis kitab sirah nabawiyah yang banyak menjadi rujukan umat Islam adalah Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ini merupakan pendapat mayoritas yang paling diunggulkan. Menurut para sejarawan, tahun Gajah bertepatan dengan 570 atau 571 Masehi.
Alasan dibalik penamaan Tahun Gajah berkaitan dengan serbuan pasukan gajah yang berada di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Najasyi Habasyah di Yaman yang bernama Abrahah bin Syahbah. Kedatangan mereka ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Peristiwa ini terjadi sekitar 50 hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib yang meninggal saat Rasulullah SAW masih berada dalam kandungan sang ibu, Aminah binti Wahab. Pada masa kecilnya, Nabi Muhammad SAW mengalami kejadian yang aneh. Peristiwa ini terjadi saat Nabi Muhammad SAW tinggal bersama ibu susuannya, Halimah. Rasulullah dan anak Halimah yang bernama Abdullah kala itu sedang mengembala kambing. Namun tiba-tiba dua malaikat mendatanginya dan membawa Nabi Muhammad agak jauh dari tempat beliau mengembala. Abdullah sambil tergopoh-gopoh dan menangis menceritakan kepada ibunya bahwa Rasulullah ditangkap oleh dua orang laki-laki berpakaian putih. Keduanya membaringkan lalu membelah perut Nabi Muhammad SAW dan membolak-balikkan atasnya. Sekitar umur 6 tahun, sang ibunda wafat. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu selepas itu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ibunda Nabi Muhammad wafat saat dalam perjalanan pulang ke Mekah usai mengajak Nabi menjenguk paman-pamannya dari Bani Adi bin An-Najjar di Madinah. Di sanalah tempat sang ayah dikebumikan. Setelah yatim piatu, Nabi Muhammad diasuh oleh sang kakek yang bernama Abdul Muttalib. Namun sekitar 2 tahun berselang, Abdul Muttalib pun wafat. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh paman dari jalur ayah yang bernama Abu Thalib. Bersama pamannya ini, Rasulullah banyak belajar ketekunan dan kerja keras. Beliau bahkan ikut pamannya berdagang keluar Mekah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan saudagar bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Khadijah radhiyallahu anha memiliki nasab mulia di tengah-tengah kaumnya. Ia adalah wanita bijak, cerdas, dan segala kehormatan Allah berikan kepadanya. Menurut Ibnu Hisham, mahar pernikahan Rasulullah saat itu berupa 20 ekor unta betina muda. Khadijah radhiyallahu an adalah istri pertama Rasulullah dan beliau tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah wafat. Saat berusia 40 tahun, Rasulullah melakukan uzlah di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk uzlah atau menyendiri, rupanya sudah menjadi skenario Allah dalam mempersiapkan menjadi seorang Rasul. Dalam kesendirian dan kesunyian itu, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu pertama. Menurut sejumlah pendapat, turunnya wahyu ini terjadi pada 17 Ramadan. Ada juga yang berpendapat lain. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada beliau adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah menerima wahyu, tepatnya ayat-ayat surah Al-Mudassir, Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah selama 3 tahun. Beliau kala itu mengajak orang-orang terdekat ataupun keluarga untuk memeluk agama Islam. Golongan pertama yang memeluk Islam antara lain adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, Zaid bin Harisah bin Syarahil Al-Kalbi, mantan budak Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu Nabi, dan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Nabi Muhammad. Mereka kemudian dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Kemudian Rasulullah mendapat perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau memulai dakwahnya ini kepada Bani Hashim hingga dakwah di atas Bukit Safa. Kaum kafir Quraisy pada saat itu dengan keras menolak dakwahnya Rasulullah. Kaum kafir Quraisy kala itu mengejek, menghina, dan mengolok-olok Nabi SAW dengan menyebut beliau sebagai orang gila. Kaum muslim saat itu juga banyak mendapatkan serangan dari kaum kafir Quraisy. Pada akhirnya masa dakwah di Mekah, Rasulullah melakukan perjalanan spiritual bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan melewati setiap lapisan langit. Perjalanan agung ini kemudian dikenal dengan Isra Mi'raj. Kewajiban salat 5 waktu lahir dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini. Melihat kondisi yang semakin tidak aman, Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah atas perintah Allah. Hijrah pertama kaum muslimin kala itu ke Habasyah. Kemudian kaum muslimin melakukan hijrah dalam jumlah lebih besar ke Madinah. Peristiwa hijrah ke Madinah ini terjadi pada Jumat 12 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 622 Masehi. Ada pendapat yang menyebutnya 2 Rabiul Awal. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Sebagai pendatang, beliau menerapkan strategi dakwah yang berbeda dengan di Mekah. Di antaranya beliau membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Mekah,
mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, dan membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Rasulullah melakukan haji pertama dan terakhir beliau yang kemudian dikenal dengan Haji Wada pada 10 Hijriah. Beliau juga menyampaikan khutbah terakhirnya pada haji tersebut. Rasulullah SAW jatuh sakit tak lama sepulang dari Haji Wada. 5 hari sebelum Rasulullah berpulang ke rahmatullah, sakit beliau bertambah parah. Suhu badannya tinggi. Beliau merasakan sakit yang amat dahsyat. Pada waktu menjelang ajal tersebut, Rasulullah memberikan sejumlah wasiat kepada umat Islam. Tepat pada usia 63 tahun, Rasulullah berpulang ke rahmatullah. Menurut tarikh Khulafa karya Imam Asyuti, Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun wafatnya Nabi. Ada yang menyebut itu tahun 11 Hijriah, dan ada juga yang menyebut tahun 10 Hijriah. Dan demikianlah kisah dari 25 Nabi. Dari yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita mendengar seluruh kisah para Nabi, ada pelajaran yang bisa kita ambil dan ada hikmah yang bisa kita petik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.